Film ini akan berfokus kepada dua pria, yang pertama adalah Brian Orlock dan yang kedua adalah Bobby Thompson. Orlock merupakan seorang artis senior yang sering berperan dalam film horor, sedangkan Bobby adalah agen asuransi muda, pendiam, rapi, dan veteran perang Vietnam. Bahkan dia mendapat penghargaan sebagai penembak jitu terbaik Amerika. Dan yang pertama kita akan berfokus kepada Orlock. I'm not making any more films, Marshal. Tiba-tiba ia mengumumkan keputusannya untuk pensiun dan kembali ke negara asalnya. Tujuannya untuk menjalani hari-hari terakhirnya. Orlock menganggap dirinya ketinggalan zaman karena dia percaya bahwa orang tidak lagi takut dengan horor kuno, karena mengutip berita kehidupan nyata lebih mengerikan daripada apapun di filmnya. Tentu saja sang sutradara menolak pengajuan Orlock karena Orlock harus bermain dalam 3 film lagi. We didn't say goodbye. Stop it, Jeremy. Namun setelah banyak bujukan, terutama dari sekretaris muda yang bernama Sammy Michaels, Orlock setuju untuk membuat penampilan promosi pribadi terakhirnya di Theater Drive in Reseda sebelum meninggalkan Hollywood untuk selamanya. Secara bersamaan, tiba-tiba ada seseorang yang sedang membidiknya. Dan ternyata itu adalah Bobby. Di sana Bobby sedang mencoba beberapa senjata. Sedikit info bahwa Bobby adalah seorang kolektor senjata. Receipt. Oh, thanks. See ya. Kemudian Bobby kembali pulang ke rumahnya. Saat di tengah jalan, ia melihat tangki besar di perusahaan minyak. Sepertinya ia akan merencanakan sesuatu. Di rumahnya, ternyata Bobby hidup bersama istri dan kedua orang tuanya. Kemudian mereka pun makan bersama. Dan Bobby menceritakan bahwa ia melihat Orlock yang sedang berada di pinggir jalan. Byron Orlock. Oh, really? Yep. Did he scare? Esok paginya, Bobby dan ayahnya seperti biasa melepas hari lelahnya dengan bermain senapan. First one misses, sets him up. Damn it. Saat si ayah tengah membenarkan botol-botol target, di sana Bobby tiba-tiba mengarahkan senapan itu ke arah ayahnya. Sepertinya ia ada sedikit rasa untuk membunuh. Namun bagusnya, ayahnya keburu melihat Bobby yang akan menembaknya. Di sana ayahnya mengatakan, "Apa yang kau lakukan?" Dan Bobby menjawab bahwa ia sedang memeriksa ketinggian. Tanpa disadari ayahnya, ternyata Bobby mengalami sedikit gangguan mental, yang mana gangguan mental akibat perang itu akan membuat Bobby menjadi psikopat. Is on Smith and Lachlan again fills me with joy. Scene kemudian berpindah kepada Orlock yang tiba di sebuah hotel. Di sana ia memutuskan untuk beristirahat di sana sebelum hari penampilannya tiba. Sorry. Take off everything but hurry up. Sementara di tempat lain, Bobby dan keluarganya tengah asik menonton televisi. Terlihat keluarganya Bobby tidak menyadari bahwa Bobby tengah mengalami gangguan mental. What do you need your car? Ketika mereka selesai menonton TV, Bobby tiba-tiba keluar dan mengambil sepucuk pistol handgun di mobilnya. Dengan dingin ia kembali lagi masuk ke rumahnya. Pada malam itu, Bobby langsung berbaring dan merokok di tempat tidurnya. Tidak lama, sang istri pun datang. Di sana ia tidak menyadari bahwa Bobby membawa sepucuk senjata. Well, good night. Saat pagi tiba, ketika istri Bobby akan menciumnya, tiba-tiba di sana Bobby membunuh istri dan ibunya, sekaligus membunuh kurir Lazada yang sedang mengantarkan paket. Ternyata Bobby kini sudah menjadi seorang psikopat yang menakutkan. Setelah membunuh keluarganya, Bobby dengan santainya menulis sebuah surat yang berisikan pengakuan bahwa ia telah membunuh istri dan ibunya. Ia juga mengatakan dia tahu para polisi akan menangkapnya, tapi akan ada lebih banyak pembunuhan sebelum dirinya mati. Ini menunjukkan bahwa Bobby akan kembali membunuh tanpa alasan.
Sementara di tempat lain, Orlok baru saja didatangi oleh asistennya. Asistennya memberitahu Orlok agar segera bersiap-siap karena ia harus berada di Theater Drive saat malam nanti. Say anything, I'm still retiring. Dan scene kembali lagi kepada Bobby. Di sana Bobby mendatangi toko senjata langganannya. Bobby memesan beberapa senapan laras panjang dan juga banyak sekali amunisi yang ia beli. Thanks a lot. What you hunt this time? Gonna shoot some pigs. Dengan sangat santunya, Bobby pergi ke sebuah perusahaan minyak yang ia lihat sebelumnya. Dan dari sinilah Bobby akan melancarkan aksinya. Di sana, ia mengendap-endap masuk ke perusahaan itu tanpa sepengetahuan si penjaga. Setelah sampai di atap, Bobby langsung menyiapkan semua senjata dan sebotol teh gelas. Kemudian dengan sadisnya, ia menembaki orang-orang yang melintas di jalan tersebut. Suara tembakan itu jelas membuat si pegawai langsung menghampiri Bobby. Dan ketika sampai di atas, Bobby langsung menembaknya juga. Tidak lama setelah itu, terdengarlah suara siren polisi yang membuat Bobby harus pergi dari tempat ini. Dengan tergesa-gesa, Bobby langsung pergi dari sana. Namun karena ia membawa mobil terlalu kencang sehingga polisi harus mengejarnya. Dan Bobby bisa bersembunyi di sebuah teater yang nantinya Orlok akan tampil di sana. Dengan dingin, Bobby membeli tiket teater dan berhenti di tempat para penonton. Singkat cerita, sore hari pun telah berlangsung. Di sana, Orlok sedang dalam perjalanan menuju Theater Drive, sementara Bobby sedang menyiapkan beberapa amunisi. Kemudian ia langsung pergi dan masuk ke dalam ruangan di sana. Terlihat para kru dan yang lainnya sedang sibuk sendiri, dan tidak lama penayangan film pun dimulai. Disinilah Bobby sekarang. Dia bersembunyi di balik layar besar, dan dari sinilah ia akan kembali menembaki orang-orang dengan sangat brutal. Saat orang-orang sedang khusyuk menonton film, tiba-tiba Stay in there. Keep down. Dreadful thing I did that night. Here. Open the window. Oh, there's somebody shooting out here. secara bersamaan Orlok juga telah datang. Di sana ia langsung disambut oleh para kru. Mr. Larkin. Oh, Sam hasn't come yet, has he, Ed? No. Dan sang mekanis juga harus terkena tembakan. Jelas hal ini membuat semua penonton sangat panik dan ketakutan. Mereka semua berusaha memberitahu yang lain agar segera mematikan lampu mobil. Mungkin hal ini bisa membuat Bobby tidak bisa melihat keberadaan mereka. What? I can't hear you. Turn that thing down, Eva. Lights off. Karena situasi makin kacau, para penonton yang menyadari adanya penembakan langsung bergegas keluar dari tempat itu. Tentu saja membuat Orlok keheranan apa yang sedang terjadi. Tidak lama ada seorang penonton yang mengatakan bahwa ada penembakan di teater tersebut. Lantas para polisi langsung dikerahkan untuk mencari si pelaku. Salah satu kru berusaha untuk mematikan layar itu agar Bobby bisa lebih mudah diketahui posisinya. Namun saat salah satu pegawai pergi ke arah mekanik, ternyata si operator sudah tewas.
Sementara Bobby juga langsung berpindah tempat. It's me! Open up! Saat Bobby berusaha keluar dari tempat ini, Orlok melihat Bobby berlari sambil membawa senjata. Dan Bobby kembali lagi menembak sehingga asisten Orlok harus terkena tembakan. Di sana juga Bobby harus kehabisan amunisi karena sebelumnya amunisi yang ia bawa telah jatuh. Orlok yang melihat Bobby langsung menghampirinya. Di sana Bobby terkecoh dengan pergerakan Orlok karena secara bersamaan pergerakan Orlok terekam layar lebar. Dan akhirnya Orlok langsung nampilin si Bobby. Kemudian para polisi berhasil mengamankan Bobby. Tapi bagongnya Bobby dengan senang mengatakan ia sangat puas karena tembakannya tidak pernah meleset. Edan ya. Oke dulur, dan film ini pun udahan bor.